Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Akhirnya spoiler chapter 225 telah dibocorkan Miyamura. Berbeda dengan spoiler sebelumnya yang minim dialog, spoiler kali ini penuh dengan dialog. Yuk langsung aja kita bahas spoilernya. Check it bro. Spoiler 1, chapter dimulai dengan point of view di mana semua penyihir menonton pertarungan Gojo versus Sukuna melalui berbagai layar. Komentator siaran singkat bahwa Sukuna menggunakan amplifikasi domain melawan Gojo untuk menetralkan Infinity. Yap, di pembahasan chapter sebelumnya Abdikos dihujat oleh fans Gojo, bahkan dituduh penyepung Sukuna hanya karena Abdikos memberikan fakta bahwa ada teknik bernama domain amplification yang mampu menembus Infinity. Padahal sudah Abdikos jelaskan kalau karakter favorit Abdikos adalah Toji Fushiguro, bukan Gojo ataupun Sukuna. Dan sekarang penjelasan Abdikos terbukti kalau Sukuna memang bisa menggunakan domain amplification untuk menetralkan Infinity. Spoiler 2, Yuta menjelaskan bahwa itu adalah rencana yang sama yang digunakan Hanami dan Jogo untuk melawan Gojo. Seperti yang mereka lihat di video Mekamaru, Hakari bertanya-tanya bagaimana mungkin. Kusakabe menjawab, domain amplification adalah versi upgrade dari simple domain. Yap, benar sekali, padahal contoh kasusnya sudah ada, yaitu di insiden Shibuya saat Hanami dan Jogo melawan Gojo. Tapi entah kenapa di luar sana banyak fans Gojo yang tidak terima dengan fakta ini. Di sini dijelaskan bagaimana domain amplification itu bekerja, yaitu ini adalah versi upgrade dari simple domain. Jadi masuk akal kalau seorang penyihir tidak bisa menggunakan teknik kutukan saat menggunakan domain amplification. Spoiler 3, Angel mengatakan bahwa kontra dari amplifikasi adalah seseorang tidak dapat menggunakan teknik kutukan bawaan mereka, dan hal yang sama berlaku untuk Sukuna. Tetapi jika Sukuna memiliki rencana berbeda untuk menembus Infinity, maka Angel berkomentar bahwa Gojo akan kalah. Yap, barusan Abdikos jelaskan efek samping dari penggunaan domain amplification. Di sini sudah dijelaskan langsung oleh Angel. Jadi teori Abdikos di chapter sebelumnya kalau Gojo terpaksa mematikan Infinity karena Sukuna menggunakan domain amplification, kemungkinan 100% benar, karena kalau Gojo tidak mematikan Infinity dan menfokuskan tekniknya untuk menghindar ke dalam gedung, maka Infinity Gojo akan ditembus dan Gojo akan terkena serangan Sukuna. Ibaratnya seperti menfokuskan energi pada tangan untuk memegang tameng yang akan tertembus, atau menfokuskan energi pada kaki untuk kabur sambil membuang tameng. Dan pilihan Gojo sangat tepat, yaitu kabur dengan mematikan tameng Infinity yang istilahnya ngebot-ngeboti. Spoiler 4, Miwa bertanya mengapa Sukuna tidak menggunakan ekspansi domain saja. Kirara membantah Miwa dengan mengatakan, kamu mengatakannya dengan mudah, tapi itu akan segera menyelesaikan pertempuran. Yuji mengatakan efek domain yang pasti kena akan menembus ketidakterbatasan Gojo. Yap, Abdikos pernah membuat teori di video ini bagaimana domain Sukuna akan mampu menembus Infinity Gojo, dan sekarang dibahas demikian oleh Yuji karena memang domain Sukuna dan Kenjaku itu sangat spesial karena tidak membutuhkan barir penutup. Spoiler 5, Uwi bertanya bagaimana jika Sukuna menganggap dia tidak bisa memenangkan pertempuran domain melawan Gojo. Tapi Shoko menjawab bahwa kepribadian jahat Gojo dan Enam Mata akan menangkap pemikiran seperti itu tentang Sukuna. Kemudian Choso menambahkan bahwa domain Sukuna tidak memiliki penghalang untuk memulai. Semua orang terkejut mengetahui fakta bahwa domain Sukuna tidak memiliki penghalang. Choso bilang dia mengetahuinya dari Yuji dan Inumaki. Yap, ternyata selama ini para penyihir tidak tahu kalau ada dua domain spesial yang tidak perlu membentuk penghalang, yaitu domain Sukuna dan domain Kenjaku. Menurut Abdikos ini wajar karena di era sekarang para penyihir melatih domainnya di efek pasti bunuh, sedangkan di zaman dahulu efek pasti bunuh itu kurang laku. Dan ya, efek pasti bunuh membutuhkan seseorang untuk terperangkap dalam barir penghalang. Sekuat apapun efek pasti bunuh domain expansion, kalau musuhnya bisa bergerak cepat untuk menghindari lingkaran domain, maka efek pasti bunuhnya tidak akan bekerja. Itulah kenapa domain Sukuna dan Kenjaku sangat-sangat spesial, karena ini seperti mengeluarkan teknik kutukan tanpa perlu memerangkap target dalam domain. Spoiler 6, Miwa tidak mengerti bagaimana domain tanpa penghalang bekerja. Jadi Kusakabe memintanya untuk melemparkan air. Miwa melempar botol ke dekatnya
dan dia mengembalikannya dengan mengatakan dia tidak pernah meminta botol tapi hanya air. Mei Mei kemudian berkata domain tanpa penghalang seperti melukis tanpa kanvas. Yap, ini kocak sekali. Kusakabe terlalu berbelit-belit ketika menjelaskan domain spesial tanpa barir. Mungkin maksudnya Kusakabe efek domain spesial mirip cipratan air yang ketika menahannya masih ada cipratan kecil yang membasahi, kecuali menahannya dengan tameng 360 derajat. Jadi Mei Mei mempermudahnya dengan mengatakan seperti melukis tanpa kanvas. Jadi terserah si pemilik domain mau diarahkan kemana domain, tidak harus selalu melingkar, bisa mengerucut atau bahkan berbelok menyerang dari belakang. Spoiler 7, Maki mengatakan itu jarang, tetapi bukan tidak mungkin. Domain expansion Megumi tidak lengkap dan karenanya tidak memiliki penghalang juga. Tapi Kusakabe mengatakan Megumi tidak sama dengan Sukuna. Megumi harus memanfaatkan lingkungan karena tidak lengkap, sementara Sukuna memiliki kendali bebas atas domain expansionnya. Yap, Abdikos sarankan teman-teman tonton teori video Abdikos yang ini, karena di sana Abdikos juga menjelaskan kalau domain Megumi juga luar biasa spesial karena ini adalah satu-satunya domain yang tidak menutup sempurna. Jadi domain Megumi bisa menembus simple domain atau versi terusan dari teknik ini. Jadi domain Megumi harusnya juga bisa mengcounter domain Sukuna dan Kenjaku. Walaupun dari kecepatan, kemungkinan domain Megumi akan kalah cepat. Spoiler 8, Joso mengungkapkan bahwa Kenjaku juga memiliki domain expansion tanpa penghalang. Dia menjelaskan bahwa dalam pertarungan mereka, Yuki menggunakan domain sederhana, sementara Tengen membongkar domain Kenjaku dari luar. Joso menambahkan bahwa domain sederhana Yuki tidak memiliki peluang, tetapi jika dia menggunakan ekspansi domainnya, mungkin masih ada peluang. Yap, Joso sendiri pada akhirnya menjelaskan betapa spesialnya domain tanpa barir. Domain ini hampir tidak bisa dibongkar, bahkan untuk masternya teknik barir seperti Tengen butuh waktu untuk membongkar domain ini. Jadi cara satu-satunya adalah melawan balik dengan domain, dan itu pun belum tentu menang. Spoiler 9, lalu Ino bertanya, mereka berbicara tentang menggunakan domain expansion dengan santai, tapi itu tidak bisa sering digunakan kan? Inumaki mengatakan Okaka, dan Yuta menerjemahkannya dengan mengatakan Gojo tidak bisa kehabisan energi kutukan. Ino kemudian mengatakan menggunakan domain expansion secara terus-menerus harusnya adalah sesuatu yang sangat spesial dari Gojo. Kasimo menambahkan Sukuna adalah dewa dalam hal efisiensi penggunaan energi kutukan. Sukuna pasti sudah memenangkan pertarungan jika bukan karena Six Eyes Gojo. Yap, dari dulu kita tidak pernah tahu batasan dari energi kutukan Sukuna sebesar apa, dan sekarang kita diberikan clue kalau energi kutukannya bukan hanya besar, tapi efisiensi dalam penggunaan energi kutukannya juga sudah di level dewa. Dari sini teman-teman bisa menyimpulkan kalau Sukuna jauh lebih kuat dari Yuta, karena meskipun Yuta punya energi kutukan lebih besar dari Gojo, tapi dia kalah dalam efisiensi penggunaan energi kutukan. Dan ya, andaikan Gojo tidak punya Six Eyes, maka Gojo akan kalah dengan mudah dari Sukuna karena teknik limitless sangat banyak memakan energi kutukan. Spoiler 10, setelah semua pembicaraan, Momo sampai pada kesimpulan yang mengatakan itu hanya tebakannya. Tetapi bahkan Gojo dan Sukuna mungkin tidak tahu apa hasil dari pertempuran domain mereka nantinya. Higuruma kemudian memanggil semua orang untuk melihat apa yang terjadi, dan Shin beralih ke Gojo dan Sukuna membuka domain mereka. Unlimited Void Gojo versus kuil jahat Sukuna. Di dalam penghalang domain Gojo, efek pasti kena Sukuna dan Gojo harus tumpang tindih dan dibatalkan. Tetapi jika salah satu dari mereka mengalami kerusakan parah dan runtuh, maka efek pasti kena akan mempengaruhi lawan dalam sepersekian detik. Yap, saat ini domain Sukuna seperti air yang mencoba mencari celah keluar dari domain Gojo. Efek pasti kena dari cipratan air Sukuna saling beradu dengan domain Gojo, karena keduanya sama-sama punya efisiensi dalam penggunaan energi kutukan. Jika efek pasti kena pertama gagal, maka domain akan diperpanjang sampai Gojo membuat celah kebocoran saat membuat domain terusan, atau Sukuna menghabiskan energi kutukannya untuk mempertahankan domain terusan. Spoiler 11, Kusakabe dan Mei Mei terkejut. Narator menjelaskan bahwa jangkauan efek domain Sukuna mencapai bahkan di luar penghalang Gojo, dan penghalang domain adalah ... Yuji melengkapi kalimat penghalang domain adalah lemah terhadap serangan dari luar. Yap, sepertinya domain air Sukuna menemukan celah kebocoran dari domain Infinity Gojo, dan ini membuat tebasan Sukuna berefek hingga keluar domain Infinity. Dan sesuai yang dikatakan Yuji, domain biasa itu lemah ketika diserang dari luar, dan itu juga berlaku bagi domain Gojo. Walaupun efek pasti kena dan pasti bunuh domain Gojo sangat kuat, tapi ini tetap barir
penyihir berbentuk bundar yang bisa diserang dari luar. Spoiler 12, tebasan Sukuna menyerang penghalang Gojo dari luar dan penghalang itu runtuh. Dan terakhir, Sukuna memotong leher Gojo. Komentar editor, domain terkuat telah dihancurkan, pedang kejahatan menembus yang tak tersentuh. Yap, bisa dibilang adu domain melawan Kenjaku dan Sukuna adalah hal buruk untuk penyihir di era sekarang yang domainnya lebih fokus ke efek pasti bunuh dan sedikit efek pasti kena. Karena penyihir zaman dulu itu fokus membangun domain efek pasti kena, alias yang penting kena dulu, tidak harus langsung membunuh. Kalau sudah kena, maka teknik kutukan untuk membunuh bisa diaplikasikan kemudian tergantung seberapa kuat target. Intinya adalah kena dulu. Dari sini harapan penyihir ketika adu domain hanya 2 orang, yaitu Hakari dan Megumi. Hakari meski domainnya punya efek pasti bunuh, tapi efek pasti bunuhnya tidak berbahaya, sehingga efek pasti kenanya berlangsung sangat cepat, bahkan lebih cepat dari domain Gojo. Atau yang kedua, domain tidak sempurna Megumi, walaupun domain tersebut tidak transparan seperti milik Sukuna dan Kenjaku, tapi domain Megumi akan menembus atau bahkan berbelok. Tentu saja domain Megumi dan Hakari juga punya kelemahan. Domain Hakari butuh keberuntungan, sementara domain Megumi butuh kecepatan. Nantikan di video pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.